salam sejahtera buat kita galau-galau. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo Bang Cebice, apa kabarnya Om? Mirsa Mal TV dan juga Dulur Iwa. Balik lagi di podcast Iwa. Ini podcast yang selalu hadir ngejaga informasi dan juga inspirasi pastinya. Dan hari ini masih dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Ada Bang Cek Hagai di sini. Dan ada juga Cek Amal di sini yang bakal ngawani pemirsa di rumah dan juga ingin berbagi informasi seputar dengan tema kita hari ini Cek Hagai. Betul. Dan juga kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Luar biasa, karena memang podcast Iwa ini bukan sembarang Iwa Cek Amal. Apa itu? Ya kan, ada akronimnya di situ. Betul, ada I, kan? W, A, sama K. Betul. I untuk intelektual, W-nya untuk wibawa, dan juga amanah dan komunikatif. Betul. Ya. Jadi memang ini dikemas dalam obrolan santai seperti itu ya Cik Haga ya. Betul. Dan tetap dalam koridor tema yang akan kita benar sekali. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang memang luar biasa ini sudah dinanti-nanti. Betul, yang sudah kita nanti-nantikan dari 3 tahun yang lalu. Oh belum. Kelamuan. 3 tahun yang lalu Bapak belum dinas di sini. Iya. Ya. Jadi langsung saja Dulur Iwa dan juga pemirsa Pal TV kita sapa. Yap, yang terhormat ada Bapak Dr. Yulianto SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yulianto? Alhamdulillah. Salam sehat. Wah. Salam sehat. Dan jadi jaksa itu harus sehat ya Pak? Sehat. Wah. Bukan hanya sehat fisik tapi sehat rohaninya. Wah, itu dia yang paling penting, sehat rohani. Iya. Ini baru mulai aja obrolannya udah masuk ke daging semua. Langsung terenyuh. Langsung terenyuh ya. Iya betul. Luar biasa. Jadi mohon izin Pak, kita ini ada tema Pak. Ini ada Adiaksa Peduli Anak Umang. Tapi sebelum kita mengerucut ke tema kita, kita pengen kenal nih dengan sosok Pak Kajati kita yang tercinta ini. Betul. Pengen tahu historinya, sejarahnya. Betul. Sudah berkiprah sebagai seorang jaksa, pastinya sudah lama ya Pak ya? Sudah lama. Nah itu bisa diceritakan Pak historinya Pak Yulianto ini memulai karir sebagai seorang jaksa. Iya, panjang ya. Iya. Karena seorang jaksa itu pasti melalui sebuah mutasi. Nah saya ini mutasi insya Allah sudah yang ke-15 ini di seluruh Indonesia ya. Jadi gitu. Namun secara garis besar ketika saya muhasabah diri itu, kenapa sih kok saya ditakdirkan Allah menjadi saat ini Kajati tipe A termuda di Indonesia ya. Saya ngeliat memang mulai dari kasih saya selalu menjadi terbaik. Jadi Kajari terbaik, jadi Kajati di NTT terbaik. Dan saat ini ketika saya kemarin paparan Pak Jaksa kunjungan kerja di semester 1 kita terbaik semua. Luar biasa ya. Tentu karena ridhonya Allah, dan yang kedua dukungan kerja dari semua stakeholder di kita luar biasa. Jadi saya rasa itu ya. Kalau dipaparkan satu-satu bisa nggak satu hari nih? Nggak selesai ya Pak. Dari tahun berapa tuh Pak di awal? Memulai. Saya masuk di Kejaksaan 1994. 94. Sudah lahir Cik Hagai? Udah lahir. Saya baru setahun. Berarti udah 30 tahun. 30 tahun mengabdi ya Pak ya. Mengabdi. Nah Pak, sedikit yang mau kita highlight ini adalah ketika Bapak salah satunya dipilih menjadi seorang Kajati terbaik 2016 ketika menjabat sebagai Kajati di Nusa Tenggara Timur. Dan yang itu menarik adalah karena sempat melakukan penyelamatan uang negara sebesar 1,28 triliun. Itu sangat menjadi satu fenomena sampai sekarang karena bukan duit dikit ya. Kalau dibeli pempek berapa banyak ya? Ya kan penuh ini. Sepelembang ini. Sepelembang ini. Boleh sedikit diceritain Pak. Ini pasti salah satu yang mungkin berkesan masih sampai sekarang. Iya, itu salah satu ya. Karena seorang Kajati itu harus memberikan legasi ya, sebuah warisan nilai kepada anggotanya. Nah, kalau kasus yang 1,28 triliun itu ketika saya menangani perkara kasus tanah di Labuan Bajo, dan alhamdulillah perkara itu sudah inkrah dan semua terpidananya dihukum, dan yang terpenting aset negara dan uangnya kita bisa kembalikan kepada pemerintah daerah Manggarai Barat, sehingga apa, penindakan perkara korupsi tujuannya tercapai, yaitu pemulihan keuangan negara itu. Dan saat ini sudah ditetapkan oleh Presiden kawasan Labuan Bajo itu sebagai kawasan wisata primer untuk pariwisata. Jadi luar biasa. Dan itu tentu akan memberikan impact, yaitu pendapatan asli daerah yang tinggi untuk masyarakat. Dan itu yang harus dicapai. Nah, termasuk di sini. Nah, di sini nih kemarin saya laporkan Jaksa Agung. Ada kerugian 1,3 triliun sedang berjalan kasus LRT.
kasus sawit itu kerugiannya sedikit ya, 968 miliar. Kasus tambang itu kerugiannya 317 miliar. Dan harapan saya dengan menangani perkara-perkara yang Big Fish ini, itu tadi memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Kerugian karena nggak bisa dipulihkan, dan itu akan menjadi PA di daerah. Itu fungsi jaksa, bukan hanya sekedar menangkap, tetapi tidak memberikan dampak kepada masyarakat Sumatera Selatan, dan itu yang kami lakukan. Dan saya minta dukungan rekan-rekan semua. Di samping perkara Big Fish yang saya sampaikan tadi, ya perkara-perkara yang kerugiannya 27 miliar bolehlah kita sidik. Kemarin kita sudah menahan dirut utamanya M. Arif, dan kemarin saya perintahkan untuk menetapkan salah satu PNS-nya yaitu di Muba. Tersangkanya R sudah saya tetapkan tersangka. Tidak tertutup kemungkinan naik kepada di atas. Terus kemudian tadi saya evaluasi, kasih itu saya ada sektor pendapatan negara yaitu perpajakan. 3 dirutnya sudah saya tetapkan tersangka, dan saya mendapat laporan dari Kasipidsus Pak lapor bahwa perkara itu sudah dilimpahkan ke sini untuk disidangkan. Masih banyak lagi ya perkara-perkara yang kecil-kecil itu. Ya, remeh-temeh itu ya Pak. Tapi kita tidak boleh meremeh-temeh ya. Tapi concern kita itu adalah di sumber daya alam. Tapi yang kecil kerugiannya tetap kita tangani supaya memberikan return effect ya kepada mereka untuk tidak coba-coba melakukan korupsi di wilayah kita. Sudah banyak sekali ya impact yang dihasilkan oleh Pak Yulianto sendiri. Dan memang ini Pak Kajati ini memang dikenal sebagai sosok jaksa yang sangat berani ya. Sangat berani. Dari berpuluh tahun yang lalu masih di NTT, bahkan sempat sebagai Asintel Kejati DKI, walaupun baru 7 bulan sudah menghasilkan atau menyelamatkan uang negara 140 miliar, betul itu. Dan ada 18 unit mobil. Ini memang pesan apa nih Pak kira-kira yang ingin Bapak sampaikan kepada mungkin jajaran dan juga jaksa-jaksa yang ada di Sumatera Selatan, memiliki seorang pemimpin yang berani dan juga bisa menjadi role model bagi mereka. Nggak ada takutnya ini, bahkan seringkali bersentuhan dengan tanda petik orang-orang kuat tapi masih gas terus. Iya. Satu hal yang terpenting ya, mandalladzi yaswa'u indahu ila bidni. Tidak ada peristiwa itu tanpa izin Allah. Itu harus kita yakin. Yang kedua, saya beri teladan kepada anak buah saya bahwa setiap orang itu punya rahasia sukses, dan salah satu rahasia sukses kita itu adalah saya selalu berjamaah mulai kelas 4 SD itu di masjid sholat subuh berjamaah, dan itu selalu saya laksanakan dimanapun, sehingga itu dampaknya luar biasa. Saya ini berpindah dari masjid ke masjid di Sumsel ini, saya bisa mendengar loh mereka bercerita tentang kita, sehingga ya itu salah satu rahasianya ya Pak. Jadi masyarakat tuh mendukung kita loh. Jadi saya bilang sama anak buah, kamu lihat tuh masyarakat tuh mendukung kita. Pada suatu saat saya ngajak seluruh Kajari, ayo kamu sholat sama saya, sholat subuh berjamaah di Masjid Surah. Itu masyarakat berkumpul memberikan informasi, bahkan minta foto sama kita. Ya, itu doa mereka. Itu aja. Dan pegawai kita, jaksa-jaksa melihat Kajatinya loh. Kajati ini bisa ditembus orang nggak? Bisa ditemui orang nggak? Itu Pak. Berikan teladan tuh jauh lebih bermakna daripada 1000 kata-kata. Nah, itu aja. Ketika Anda istiqomah kepada Allah dan Anda menjadi teladan tentang integritas, maka semua akan bergerak ke arah yang baik. Maka saya bilang, saya sering loh kalau ada teman-teman yang mau ketemu saya, gampang aja ketemu saya habis sholat subuh, nggak usah ke kantor. Habis sholat subuh di masjid itu pasti ketemu sama saya. Kamu dialog dengan saya. Ngobrol ya Pak ya. Apa saja persoalannya. Karena di waktu itu ada sempat waktu. Karena saya habis sholat subuh, sempatkan ngobrol, kemudian olahraga saya. Olahraga 45 menit, baru menuju ke kantor. Pulangnya jam 11 malam. Hampir seperti itu. Karena kalau nggak kejar, karena pekerjaan banyak sekali kan. Wow. Ritmenya seperti itu ya Pak ya. Ritmenya seperti itu. Setiap hari. Nah kita penasaran juga nih Pak, kenapa Pak Yulianto ini memilih berkarir sebagai seorang jaksa sih Pak? Iya. Kalau itu pertanyaannya, kalau saya enggak, takdir Allah saja ya. Takdir Allah. Karena saya cita-citanya jadi dokter. Awalnya jadi dokter, Tahunya
sama Allah ditakdirkan sebagai jaksa, ya kita jalani yang terbaik. Sama anak saya yang nomor 2 itu, saya karena gagal jadi dokter, saya kepingin anak saya yang nomor 2 itu untuk jadi dokter. Ternyata dia diterima di kedokteran umum Unair melalui jalur undangan. Rupanya dia bilang, Pak, saya itu kepinginnya jadi akpol. Kalau jadi dokter itu karena ingin bahagian papa. Kayak ditempelin aja saya. Wow. Wah, ya kan? Masya Allah, ya tak suruh daftar aja. Rupanya diterima dia. Terima juga. Ya diterima, dan kemarin lulus itu dia ranking 4 di akpol. Makanya saya bilang, Masya Allah, saya bisa membuktikan lagi bahwa penerimaan akpol itu gratis. Anak saya itu buktinya, karena dia udah diterima di kedokteran umum benar, dan saya berharap dia di kedokteran. Saya doakan nggak diterima. Nggak diterima Karena cita-cita bapaknya. Ya itulah ya. Rahasia Allah. Jadi sama. Nah, saya ingin menjadi dokter, rupanya dia jadi polisi. Sama pertanyaannya, Pak, jadi jaksa. Ya itu takdir Allah aja, kita jalan yang terbaik. Tetap harus diikhtiarkan ya Pak. Oh iya harus. Iya. Betul, sama sih kayak Bang Cik Age. Apa Cik Age? Cita-citanya jadi dokter, tapi jadinya tulisannya jadi dokter. Susah untuk dibaca. Iya. Jadi aja jadi tukang pempek. Oh iya juga. Nah Mbak, bicara mengenai role model nih, tentunya Mbak Yulianto nih ketika kita syuting Jaksa Menyapa hampir ke 15 Kajari yang ada di Kota Palembang di Sumatera Selatan, ini selalu membicarakan Bapak sebagai role model mereka. Nah, kalau dari Pak Yulianto sendiri, siapa figur yang paling berpengaruh nih atau mungkin menjadi role model seorang Pak Yulianto? Saya, Rasulullah. Rasulullah. Nggak ada. Kalau menurut saya, Rasulullah itu maka digelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya jujur. Jujur dia. Beliau jujur dalam tutur kata, perbuatan maupun ucapannya, hatinya sama. Ya itu aja. Betul ya. Berarti memang itulah sosok yang sangat berpengaruh luar biasa. Sosok Pak Kajati kita. Baik. Ini kita merujuk ke tema nih Cik Hage. Betul. Nah Pak, kita langsung berbicara mengenai Adiaksa Peduli Anak Umat yang memang ini agenda tematik yang Bapak lakukan, yang sudah direncanakan dan dicanangkan dan dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Betul. Baik. Apa sih Pak yang melandasi dan melatar belakang awalnya? Begini. Saya itu begitu masuk Sumsel kaget loh. Karena rupanya Sumatera Selatan itu masuk 10 besar daerah miskin. Kaget saya. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal sumber daya alam kita ini luar biasa. Betul. Kan? Coba googling di internet. Kita masuk 10 besar. Betul. Ternyata kenapa? Karena ya itu tadi, surveinya karena soal kemiskinan itu. Dan saya melihat, Masya Allah, banyak anak-anak kita, anak-anak hasil hubungan gelap, anak-anak yatim, anak-anak keluarga miskin yang berantah di desa-desa itu tidak mendapatkan identitas anak, sehingga banyak anak yang putus sekolah. Padahal negara menyiapkan itu melalui kartu Indonesia Pintar, biar dia bisa sekolah. Dia mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Tadi yang jemput saya itu, saya terharu betul itu. Luar biasa Pak Kajari, terima kasih ya. Yang jemput saya itu tadi itu 2 anak kecil, yang ayahnya adalah seorang tukang ojek, yang satunya lagi ayahnya seorang buruh. Dia sampaikan ke saya, Pak, alhamdulillah saya sudah mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Ya kan? Ya. Jadi melihat peta situasi Sumatera Selatan seperti itu, saya sampaikan sama para Kajari, saya kumpulkan. Kita harus berbuat nih. Tidak hanya di proses penegakan hukum, tapi sisi kemanusiaan kita harus dapat tuh. Apa yang kita bisa lakukan untuk itu? Maka saya sampaikan, kamu lihat tuh anak-anak itu, bagaimana dia mendapatkan haknya untuk dapat KIP, Indonesia Pintar, maupun kandidat KIS. Sedangkan identitas saja nggak punya dia. Betul sekali. Ya kan? Sehingga dia tidak mungkin terdaftar sampai kapanpun untuk mendapatkan hak itu. Kan begitu. Itu pandangan saya. Saya bilang itu, oh ya Pak. Rupanya para Kajari mendukung. Dilaksanakan secara serentak. Sekarang sudah 37.000 loh Mbak yang terdaftar. Yang terdaftar dan sudah sebagian besar mendapatkan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia. Saya bilang sama para Kajari saya, itulah sedekah jariah kamu nanti. Betul sekali, amal jariahnya Pak. Dan itu akan mengalir sepanjang anak itu nanti akan kelak barangkali mereka akan jadi pemimpin negeri, bahkan mungkin bisa menjadi jaksa tinggi, kita nggak pernah tahu. Tapi dia akan tahu ada Adiaksa Peduli Anak Umat yang di situ, sehingga Adiaksa itu dicintai oleh masyarakat. Itu
motifnya itu aja. Karena di samping saya mengembalikan kerugian keuangan negara itu, saya ingin bermanfaat untuk masyarakat. Maka kan selalu saya tidak pernah berubah. Saya selalu sampaikan kepada anak buah saya, seorang pemimpin itu harus punya slogan. Apa itu? Saya sampaikan sebaik-baiknya, pemimpin di antara kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itulah salah satu manfaat kita pada masyarakat kita. Ya moga-moga Allah selalu meridhoi kita semua, kan begitu. Betul. Itu jadi latar belakangnya itu aja. Dan diambil juga nama anak Umang dari bahasa daerah Sumatera Selatan. Ya, itu melalui diskusi panjang. Oh ya. Jadi ketika ide besarnya saya munculkan, terus saya minta asisten pembinaan saya, coba yang tema ketika orang mengklik itu apa Umang itu? Iya betul. Nah itu. Clickbait ya. Klik itu apa kira-kira? Nah akhirnya Umang itu dari asbin saya, Pak Adiaksa peduli anak Umang. Ya makanya saya Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah saya ngelihat yang ngelihat sudah 17.000 lebih. Wow. Terus kemudian yang komen itu banyak kepala daerah, terus anak yatim yang mendapat manfaat. Itu luar biasa kalau ngelihat tuh. Saya kadang-kadang terharu itu saya ngelihat ya. Itu saya pikir ya Allah, terima kasih memberi kesempatan saya tugas di Sumatera Selatan. Untuk menjembatani mereka ya Pak. Menjembatani itu. Bahkan Pak Gubernur itu menyampaikan, Pak Kajati ini, saya ini tidak pernah. Saya jadi luar biasa nih. Hal kecil yang terlupakan sama kita diambil oleh Pak Kajati. Betul. Ya, saya lihat sinergitas kolaboratif Adiaksa Peduli Anak Umang ini mulai Pemprov, Pemkot sama Pemkap ini luar biasa. Sehingga sampai sekarang 37.000. Luar biasa. Luar biasa itu. Luar biasa. Untungnya Kajatinya nggak ikut pilkada ya. Oh iya. Bisa jadi ini nih salah satu yang tertinggi. Karena menyentuh semua lapisan masyarakat, khusus masyarakat yang menengah ke bawah yang benar-benar butuh bantuan. Dan di sini memang Jaksa hadir di tengah kebutuhan masyarakat dan selalu berpikir out of the box nih seorang Pak Yulianto. Harus. Apa tuh latar belakangnya Pak? Kenapa bisa selalu berpikir bahwa ini kan kita tahu tugas jaksa adalah penuntut umum, kebanyakan masyarakat tahunya itu. Taruhlah mungkin ada Datun di sini hadir dengan layanan masyarakat, tiba-tiba terpikir juga untuk membuat Adiaksa Peduli Anak Umang ini. Saya sejak jadi jaksa ya, apalagi sejak dari kasih itu selalu saya berpikir terlalu out of the box. Saya tidak hanya ikut pada alur yang, contoh begini, Kajati saya panggil tuh Aspidum itu pembunuhan tuh kenapa sih kok nggak pernah dituntut mati? Ada hanya seumur hidup 20 tahun, saya bilang gitu. Di zaman saya bilang pembunuhan mati. Saya bilang begitu Pak. Ya, karena terbuka kok lebar, undang-undangnya ada. 340 itu ketika ada direncanakan boleh dihukum mati. Maka saya bilang pokoknya ada pembunuhan mati. Saya bilang. Dan saya akan koordinasi dengan gubernur nanti ini. Akan saya lihat ada berapa puluh perkara korupsi, perkara pidana mati yang saya minta bantuan nanti dengan Pemda setempat untuk kita pindahkan ke Nusa Kambangan. Karena biar ada di tren efek loh. Keluarganya nggak bisa jenguk. Ya kan? Betul. Saya dulu waktu di NTT pencurian, saya pindahkan ke Nusa Kambangan. Ada di tren efek tuh saya bilang. Nah, itu coba bayangkan, saya tadi ketemu Pak Kajari, kamu lihat tuh, hanya gara dijanjiin 3 juta gajinya, rupanya dia dibayar 1,5 juta, panas dia, sakit hati, cari si suaminya yang nggak ada, tuh istrinya dipacu, wah itu saya bilang, nah saya forum seperti ini, biar didengar dia. Oh, zaman Kajati ini jangan macam-macam. Pembunuhan mati kalau dihukum. Kita pindah ke Nusa Kambangan supaya ada di tren efek. Itu off the box. Kita harus berpikir seperti itu untuk masyarakat kita ini. Ya, saya waktu di NTT itu tadi saya cerita Pak Kajari. Rupanya saya waktu Kajati NTT ada pembunuhan seperti itu. Kajari saya nuntutnya seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Pak, agama saya nggak boleh membunuh. Saya bilang, kamu lihat, ini yang dibunuh udah 3 orang. Saya bilang, mati Pak. Wah ada tuh. Kita
kita harus tegas dalam hal tertentu itu. Nggak ada toleransi itu. Supaya masyarakat lihat, ini forum seperti ini penting. Iya. Masyarakat, mati gitu. Karena Kajati ini kalau mati dah. Nggak main-main. Dan sisi lain tidak dipermainkan. Di sisi lain tidak dipermainkan. Masyarakat tahu, udah kalau Kajati ini terbukti pembunuhan berencana, mati udah hukumannya. Tuntutannya. Iya. Transparansi, akuntabilitasnya bisa terjaga, kan begitu ya. Maka saya diundang oleh rekan-rekan podcast, senang ini, ya. Ada waktu bisa ngobrol, apa saja. Bisa merubah pandangan dan juga mentransformasi dari kejaksaan yang dikiranya bisa tegas terus ya Pak. Tapi ternyata di sisi lain kejaksaan ini juga bisa bersifat humanis. Oh iya, iyalah harus gitu, harus. Dia jaksa itu tajam ke atas, humanis ke bawah. Harus itu. Ya. Nah, kamu lihat siapa sih sasaran anak umum? Ke bawah, Betul. humanis ke bawah. Tapi dia tegas ke atas. Tegas ke atas apa? Penanganan perkara korupsi big fish, triliun, Ya. 968 miliar. Kemarin saya paparkan tuh sama Pak Jaksa Agung. Ya toh, pasti gelombangnya besar kan? Saya wakafkan nih jabatan saya ini. Itu aja, pasrah aja. Sudah ada yang dikorbankan ya Cak? Betul, dan ada tempatnya ya, maksudnya dari satu sisi tetap tegas, disiplin, dan juga di sisi lain humanis. Salah satunya juga mungkin adalah tentang keadilan restoratif ya Pak ya, Oh, ya. yang selalu dibilang mungkin turun ke bawah tadi. Iya. Keadilan restoratif itu saya udah perintahkan kepada seluruh anak buah saya. Iya. Saya minta tiap bulan kalian 2 di-RJ-kan. Saya bilang gitu sama mereka. Supaya apa? Dan kita sudah bangun ada sekitar 7 rumah restoratif justice. Saya ingin di rumah restoratif justice itu jaksa-jaksa saya bisa komunikasi dengan masyarakat. Tidak hanya perkara bidum yang di RJ, apapun perkaranya. Jadikan jaksa itu menjadi sahabat ya. buat masyarakat, menjadi tumpahan keluh kesah dia. Saya bilang sama mereka, kalau saya tumpahan keluhan saya, pokoknya habis sholat subuh pasti saya terima. Tapi kalau teriak-teriak di kantor hanya 10 orang, 15 orang nggak saya dengar itu. Tapi kalau dialog habis sholat subuh itu kan enak suaranya, ya kan? Apa sih maunya kita dengar, kita catat kan? Oke, apalagi nak? Nah, kita berbicara mengenai WBK dan WBBM nih Pak. Iya. Bapak Kejati juga pastinya tahun ini mengikuti kontestasi dari zona WBK dan WBBM. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa untuk tahun ini Pak? Ya begini nak, WBK itu kan program pemerintah ya, Iya. WBK WBBM. Saya bilang, Kejati ini kenapa sih nggak pernah dapat? Ayo kita sama-sama, karena WBK itu penting sekali untuk menciptakan suasana kantor ini adalah suasana yang anti korupsi. Yep. Maka saya bilang zona integritas itu yang sedang kita bangun melalui sistem-sistem yang kita sepakati. Contoh, Kajati itu terima tamu boleh, tapi urusan dinas. Tapi satu syaratnya, dia harus didampingi Kabak TU dan asisten terkait. Gitu kan? Nah, asisten sekarang tidak boleh terima tamu di atas itu, di ruangan kerjanya nggak boleh. Terima di bawah di PTSP. Akan terlihat dia transparansi, akuntabilitas. Jadi penting di sisi lain pelayanan kepada masyarakat. Public trust-nya ya Pak. Nah, jadi pelayanan ke masyarakat diutamakan Tina. Makanya sekarang ini saya perintahkan pelayanan melalui website online sehingga masyarakat tuh bisa klik. Tapi masyarakat kita kan banyak yang nggak bisa ngeklik itu. Nah, kita beri pelayanan terbaik di PTSP kita. Saya ingin mereka bisa menjadi sahabat kita ya. Cuman memang dengan personil kita yang terbatas. Contoh nih jaksa di Kejati sini, perkaranya 9, jaksanya 8. Kurang minus ya Pak, minus 1. Anda bayangin tuh, saya datang ke sini saya bilang harus saya tambahin. Di Kejati juga kayak gitu, jumlahnya sedikit, tuntutan masyarakat besar, kan gitu kan? Laporan sampai hari ini sudah 700 sekian laporan. Saya membuat Satgas Labdumas agar ada transparansi dan akuntabilitas. Satgas Labdumas ini dikomandani seorang yang pangkatnya masih AKBP kalau di polisi, masih kolon letkol gitu ya, yang belum mau jadi kajari. Dia harus jadi kajari, maka dia harus objektif menilai laporan itu. Kalau memenuhi syarat, kita tindak lanjuti dengan skala prioritas loh ya. Kalau nggak memenuhi syarat, sampaikan aja laporan Anda tidak memenuhi syarat, kan begitu kan? Nah,
Skala prioritas. Tentu dengan jumlah jaksa yang terbatas, kita akan prioritaskan perkara-perkara yang lebih gede. Iya. Yang gede dulu urgensinya, baru kemudian yang kecil-kecil ini yang 27 miliar, yang 10 miliar, ya gitu-gitulah ya. Tapi tetap kita layani. Ya. Gitu, dengan skala prioritas. Skala prioritas. Nah, maka masyarakat kayak gini paham kan, laporannya 768 kurang lebihnya ya. Seperti itu. Nah, ada tim yang nilai itu layak enggak. Dulu kan enggak dibentuk, sekarang saya bentuk. Nah, mungkin ada yang marah, belum kok nggak laporan saya nggak ditindaklanjuti. Itu resiko dari sebuah kebijakan. Betul, agar tetap dan tercapai lah cita-cita tadi kita mengikuti kontestasi tadi ya Pak ya. Betul. Dan seiring juga dengan slogan yang terus Bapak gaungkan, yaitu berintegritas dan berprestasi. Untuk menginspirasi para adiaksa muda nih. Iya, betul. Makanya saya bilang slogan kita adalah integritas nomor 1, baru kemudian prestasi. Dan saya berharap semuanya bisa berjalan seiring. Alhamdulillah saat ini penilaian saya sudah seiring ya. Alhamdulillah. Dan kita doakan tetap akan terus naik terus ya prestasinya Caga. Amin. Betul. Ya. Masalah kalau umpama perkara-perkara big fish ini kan ada penghitungan kerugian negara melalui BPK. Tiga-tiganya ini sudah berjalan. Cuman masih karena contoh nih LRT ini kan subkonnya ada 1.000 lebih. Iya. Kita harus periksa satu persatu. Sisi lain masyarakat maunya kan cepat terus ya Pak. Nunggu update-an ya Pak. Nunggu update-an. Ya kan, sedangkan BPK mintanya Pak semua harus diperiksa satu-satu. Saya bilang, wah ini kayak KUT. Dulu saya masih pangkat 3C itu jadi KUT. Tahu KUT? Kredit usaha tani. Oh, I see. Nah, kredit usaha tani itu dulu ada. Apa namanya? Diperiksa satu persatu dan memakan waktu ya. Memakan waktu karena ratusan bahkan ribuan yang terima kredit usaha tani itu. Nah, kalau penghitungan keuangan negara kan harus satu persatu nih. Iya. Sama ini berarti subkonnya 1.000 lebih. 1.000 lebih, luar biasa. Bayangin itu. Jadi PR ya Pak. Jadi PR. Nah, ngomong-ngomong masalah PR, apa sih Pak evaluasi ke depan ataupun PR ke depan yang ingin diraih lagi oleh seorang Pak Kajati? Iya, buat saya melihat alhamdulillah ya public trust itu sudah baik di kita. Saya ingin public trust itu terjaga bahkan lebih baik lagi. Maka ke depan ini saya ingin ada program-program sosialisasi ke masyarakat yang lebih intens. Maka saya perintahkan Intel, coba melalui jalur kayak gini. Masyarakat tahu loh nih. Oh ya, masyarakat menilai, melihat apa yang dilakukan kita. Kan begitu kan? Nah, sehingga harapan saya tergerak hatinya untuk membantu kejaksaan. Itu aja. Betul, termasuk jaksa menyapa di situ ya Pak. Ada jaksa menyapa. Karena sudah dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi ya Pak ya dengan dibantu teknologi yang sangat canggih seperti dengan sekarang. Dan sekarang gampang kan, Kajati mesti sholat subuh. Hari ini kalau nggak masjid Suro, Al-Mafiro, kalau nggak masjid Taqwa. Masjid Taqwa ya. Itu hanya aja datang aja ke situ habis sholat subuh ngobrol dengan kita, ngapain harus demo-demo itu, datang aja gitu. Ya, jadi itu lebih bisa diterima mungkin ya Pak. Lebih bisa ngobrol. Iya, apa sih yang lebih tersampaikan? Lebih heart to heart ya. Ya kan? Ya kan lebih apa sih yang mau Anda sampaikan? Betul. Ya kan? Betul. Dan nuansanya lebih bagus tuh karena habis sholat ya. Iya, lebih tenang, lebih adem. Ya duduk di musola bareng-bareng gitu kan asik kan ya? Betul. Iya kan? Duduk asik kan? Suasananya dingin ya? Dan kita mungkin pengen tahu juga harapannya Pak. Tadi kan ada juga PR, evaluasi. Nah mungkin ke depan harapan Pak Yulianto sendiri selaku Kepala Kejaksaan Tinggi ya untuk jajarannya, mungkin untuk para kajari-kajarinya yang ada di wilayah Sumatera Selatan, boleh Pak harapannya ke depan? Ya jelas harapan saya karena mutu kita bersama itu adalah berintegritas, berprestasi. Nah saya minta integritas dan prestasi itu selalu menjadi pegangan, menjadi mutu dia. Saya harus menjaga integritas, saya harus prestasi. Kalau berprestasi tanpa berintegritas percuma. Dua-duanya harus seiring, integritas dan prestasi. Tentu itu harapannya dalam mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini ada satu lagi Cihaga, pertanyaan titipan ini. Bebas saja. Iya, jadi Pak TV dan PMD Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan seminar tentang revisi Undang-Undang Desa, Pak. Nah, yang dimana komandonya ini adalah Jam Intel. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Nanti yang Pak TV ini nanti menjadi IO-nya, Pak. IO seminarnya. Iya. Yang jelas begini. Buat saya ya tulang punggung pembangunan itu ada di desa, di PPK, betul kan Pak? Betul. Ya kan makanya pemerintah itu menyampaikan pembangunan dari desa, baru naik ke atas kan gitu kan.
Nah, maka saya udah perintahkan sama anak buah. Pertama, bagaimana kepada kepala desa itu diberikan pengertian tentang anti korupsi. Mereka nggak ngerti loh, Mbak. Terus berikan pengertian tentang pengelolaan keuangan. Itu fondasinya ya, Pak. Mereka nggak ngerti loh. Banyak yang ngerti. Karena apa? Karena memang mereka rata-rata pendidikannya nggak ada sampai di sana. Maka saya bilang sama anak buah, kamu jangan mudah-mudah jadikan mereka itu tersangka. Lu perhatikan betul, ada nggak mens rea dia, niat jahat dia. Karena mereka unprivileged juga, kan saya bilang. Tidak ada privilege. Cek betul. Kalau memang betul ada niat jahatnya, ya silahkan saya bilang. Tapi kalau hanya bersifat administratif. Nggak usah lah ditindaklanjuti itu. Betul. Kau panggil, kau bina, kau turun melalui datun agar supaya mereka paham tentang keuangan negara, mereka paham tentang anti korupsi. Itu harapan saya. Iya, mungkin terakhir nih Pak Al tadi untuk para kejaksaan kali ini, untuk masyarakat pemirsa yang lagi menyaksikan podcast Iwa ini, pesan-pesan dari Pak Kajati, silakan. Ya, saya pertama berterima kasih ya. Saya ditugas di Sumatera Selatan itu luar biasa ya, karena mungkin miliunya Muslim ya, sehingga namanya silaturahim itu dijaga betul di sini. Dan saya minta kepada masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan, masyarakat Sumatera Selatan. Pertama, saya ingin situasi kondusif yang ada saat ini harus dijaga terus nih. Ya, dijaga terus, apalagi ini mendekati pilkada. Lebih rawan menurut saya dari sisi intelijen daripada pemilu yang sudah berjalan. Jaga silaturahim, utamakan kekeluargaan, selesaikan semua dengan musyawarah mufakat, jangan mudah terprovokasi. Kita jaga ini Sumatera Selatan yang sudah kondusif menjadi kondusif dan lebih kondusif. Amin. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Biasanya Pak, Haga ini akan menutup dengan pantun. Tahu baca amal ada pantun ini ya. Silakan. Lupa cakepnya kawan-kawan ya. Jalan-jalan ke pasar Lumabang. Cakep. Jangan lupa membeli ikan. Cakep. Sukses selalu buat program Anak Umang. Cakep. Berkah terbaik untuk Pak Kajati dan jajaran. Amin. Satu lagi Pak. Boleh. Ada amal ya. Jalan-jalan ke lorong basah, jangan lupa beli batu bata. Cakep. Pak Kajati memang luar biasa, pantas semua jatuh cinta. Terima kasih sama-sama. Selamat hadir di sini di sela-sela kesibukan yang sangat padat pastinya ya. Betul. Kita doakan Pak Kajati semoga selalu sehat. Amin. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Suatu kehormatan bisa ngobrol bareng dengan Pak Kajati, dan pastinya ini banyak insight-insight baru yang bisa dulur-dulur Iwa dan pemirsa PAL TV dapetin di sini. Isinya daging galau Jamal. Kasih kulit ya. Jadi pemirsa mungkin pemirsa dan juga dulur-dulur Iwa atau pemirsa PAL TV yang pengen ini bertanya ataupun juga punya permasalahan hukum, boleh komen di YouTube channel kita. Ataupun juga boleh follow Kejati Sumsel, follow Kejari Palembang dan juga ada Iwa Entertainment. Betul. Tapi sebelum komen jangan lupa like and subscribe. Baik, silakan Saga untuk menutup kita. Sampai ketemu terusnya di podcast Iwa episode berikutnya, karena tiap episode ada narasumber yang pasti ngasih informasi dan juga inspirasi. Terima kasih yang telah nonton. Aku Haga KND dan aku Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.